Jadi anak saya itu yang SD, jadi yang kakaknya yang nomor 1 sama 2 itu kalau malam itu bilang, Bu, besok ada beras nggak? 80 ya? Untuk pilus, untuk keripik tempe sagu 50. Oh iya. Di 130 toko. 130. Siap. Indomaret itu ya. Jangan dong, sing penting wani. Wes. Mas Arif. Oi, Pak Genda. Oh, ini apa Mas Arif? Apa ini? Ini tentang keripik Pak. Keripik dan snack ringan. Snack apa itu? Pilus ini ya? Pilus Pak. Wah, pilus nih kesukaan saya. Kesukaan saya. Ini kalau biasanya kalau nonton bioskop ini pakai ini Pak. Oh gitu ya. Nah, jadi sampai selesai bioskopnya masih ada. Soalnya kecil-kecil gitu. Iya. Ini luar biasa ya, Mas Arif. Iya. Udah ada di Indomaret. Dan apa? Indomaret di Semarang ya, ada 80-an ya. Wah, Indomaret dari kurang lebih. 80 Indomaret di Terus Semarang. ada di mana nih? Di toko Cik Meme ada ya. Oleh-oleh Cik Meme. Terus toko 52 tadi juga ada. 52 dan toko Jo ya. Toko Jo ya. Di Pananaran itu. Iya. Luar biasa nih ya. Dan apa? Ini sudah sampai Kalimantan juga Mas Arif. Infonya. Dan Jakarta dan Bandung ya. Berarti sudah ini meng-Indonesia. Ya, belum bisa bilang gitu ya. UMKM Semarang itu top ternyata ya. Top ternyata memang luar biasa. Langsung aja ya kita sambut ya. Ibu Fatima. Ya. Nah, Terima kasih. Ya, Ya. Waduh, seger Ibu Fatima. Apa kabar Bu Fatima? Hai. Oke Bu Fatima, silakan disapa dulu Sobat Kendel. Halo Sobat Kendel, terima kasih sudah menonton saya di sini. Semoga bisa menginspirasi. Iya, amin. Walaupun mungkin pengalamannya belum seberapa. Iya. Bu Fatima, wah ini keren ya. Pilus bawang ya produknya itu ya. Pilus bawang. Sama Tempe sagu. Keripik tempe sagu. Wah, keren. Ini betul tadi ya sudah masuk ke Indomaret ya? Ya. Di Semarang itu ada berapa? Kurang lebih 80-an ya? 80 Indomaret. 80 untuk pilus, untuk keripik tempe sagu 50. Oh iya. Di 130 toko. 130. Siap. Indomaret itu ya. Iya. Indomaret ya. Outletnya. Dulu awalnya gimana Bu bisnis? Yang pertama apa dulu ya? Atau dua-duanya langsung dulu waktu ini buka ini? Sebenarnya yang lebih lama keripik tempe sagu. Oh, keripik tempe sagu. Ya. Oke. Cuman itu belum pede istilahnya Belum gitu. pede ya. Oke. Jadi masuk ke Indomaret juga awalnya tidak sengaja ya istilahnya. Itu tadinya gara-gara pandemi, hikmahnya pandemi ini sebenarnya. Oh gitu ya? Ya, benar. Tadi awalnya itu kan tahun 2015 itu suami itu bangkrut. Oh awalnya dari bangkrut. Ya, jadi kena tipu. Oh bisnis sendiri atau gimana waktu itu? Jadi kerja di perbankan, terus merintis usaha developer. Jadi tapi rekannya itu yang kurang amanah, kita bener-bener habis semua, gitu ya? bener-bener habis semuanya itu sampai suami langsung vertigo waktu itu, bener. Jadi Iya. yang kena tipu itu nggak cuma suami, sebenarnya teman-temannya juga. Tuh saat kejadian itu temannya pada datang ke rumah itu. Suami nggak bisa apa-apain, cuman tiduran diem itu. Lenger-lenger gitu ya? Iya, vertigo baru kali. Vertigo, iya. Oh, baru kali itu juga ya? Iya betul. Jadi gara-gara stres. Oh tak pikir. Stres. Sebelumnya kan saya cuman
di rumah aja. Oh ya, ngandalkan suami ya dulu ya. Iya. Ibu rumah tangga. Mau usaha misalnya merintis kecil-kecilan gitu, suami seringnya udah kalau capek nggak usah. anak aja ya gitu. Terus jadi waktu kejadian itu dia merasa bersalah sekali kan sama saya sama anak-anak itu, ikut saking stresnya itu langsung vertigo sampai berapa hari itu nggak bisa apa-apa. Jadi bukannya nggak bisa stroke itu bukan ya? Iya. Tapi masih bisa bangun tuh, masih bisa. Nggak bisa. Apa vertigo itu kalau gerak sedikit kayak dunianya mau runtuh. Katanya saya belum pernah vertigo ya. Putar gitu kayaknya ya. Iya. Sama kan juga belum pernah soalnya. Ya di tempat tidur Gitu itu ya? diem, geser sedikit aja itu karena langsung nganu ya? Iya, muter gitu. Jadi itu berapa lama tuh? Itu berapa hari ya? Semingguan mungkin ya? Ya mungkin semingguan itu. Terus kan ada yang datang juga, terus kasih obat juga. Ada yang, oh saya juga vertigo mas ini ya. Udah itu, pokoknya kejadian itu, terus tidak awalnya ibaratnya tuh ya? Ya, saya cuma mikir gimana nih biar survive. Kalau saya sama suami mungkin enggak makan masih kuat ya mas. Anak-anak. Waktu masih kecil-kecil mas. Oh. Jadi yang nomor 1 itu baru kelas 3 SD. Oh. Nomor 2 kelas 1. Yang paling kecil masih ASI. Oh. Jadi Iya. itu. Jadi awalnya begitu saya kan sering bikin cemilan. Apa nih? Kebetulan mau lebaran kejadiannya itu. Sebelum lebaran. Habis itu ini kan masih kerja nih. Iya. Jadi ini beruntun mas, saya ceritakan sedikit ya. Iya, Maaf ya. apa. Jadi ini kan awalnya habis ini itu, awalnya. Ya waktu vertigo itu kan dia akhirnya ini nggak masuk kerja ya istilahnya. Waktu masuk ternyata nggak lama kantornya juga ini kolaps. Iya. Jadi bankannya tadi bu ya. Iya. Kolaps, jadi seperti sudah jatuh, tertimpa tangga, tertimpa tembok, tertimpa semuanya banyak. Komplit. Iya, soalnya itu memang gimana ya, waktu kita susah itu kelihatan aslinya, mas. Maksudnya temannya siapa ya, gitu ya. Betul. Dan kalau itu mesti sudah pada tahu. Iya. Umum lah itu. Ya. Jadi itu kita juga terpuruk. Itu kantornya kolaps, gaji nggak keluar, THR nggak keluar. Ini anak-anak padahal sudah dijanjiin nih nanti beli baju baru beli gitu ini ya. Sampai ke seragamnya ganti baru aja ya bu. Iya terus ini ya itu saya langsung bingung. Suami juga cuma delek-delek ya, dia merasa salah banget nih. Saya juga sempat marah sih, tidak mungkin lah, tidak marah diem aja. Ikhlas itu kan butuh waktu mas. Benar. Saya itu cuman terus mikir gini, hidup kan tetap harus berjalan. Benar. Kalau ibaratnya kalau mau ambil jalan pintas mungkin saya nggak menyalahkan kalau ada orang yang sampai begitu. Soalnya saya pernah di posisi seperti itu. Sampai beli beras saja nggak bisa mas. Jadi anak saya itu yang SD, jadi yang kakaknya yang nomor 1 sama 2 itu kalau malam itu bilang, Bu, besok ada beras nggak? Itu sampai mau nangis loh. Kalau nggak ada kita puasa, gitu. Itu mereka masih kelas 3 sama kelas 1, saya tuh sampai mau nangis. Masa sampai kayak gini ya, saya ya puasa aja yuk kak, jadi kan makannya sehari cuma 2 kali ya adiknya gitu. Jadi awalnya itu terus saya produksi kue kering. Kue kering itu menjelang lebaran kan. Iya benar. Itu kebetulan sebelum kejadian itu ya mungkin entah kerasa entah gimana, waktu mulai bikin kue kering itu sedikit-sedikit itu
pas ada teman ngajak ngajuin PIRT. Jadi waktu kejadian itu saya udah punya PIRT. Iya. Oke. Jadi itu saya kan nggak cuma kue kering, malah ya yang kering-kering gini saya bikin rempeyek. Terus tadinya itu ya. Iya, keripik bayam. Terus makanya yang paling awal aku tadi bilang tuh yang rempeyek, yang tempe sagu tadi ya. Cuman kemasannya tadinya kan sederhana mas. Sederhana ya, pastikan biasa. Ya betul. Jadi nggak pede tadinya pede paling ya, kalau paling jual kiloan ya. Kiloan ya. Iya, terus okay. Terus gabung sama komunitas klaster pangan kan lebih tahu. Oh iya. Mulai ada pelatihan ya, itu ya. Kita terus kemasan ini diperbaiki gitu. Cuman tadinya kan saya nggak fokus ke kering, ya seperti tadi lah backgroundnya kayak gitu mas. Jadi kita itu apa aja lah saya gitu, yang penting halal. Ya. Jadi kalau ada yang minta tolong nih, tolong dibikinin nasi, saya bikin. Besoknya orangnya suka gitu, Bu besok bikinin tumpeng ya, gitu misalnya. Aduh belum pede nih mas tadinya. Gimana ya? Saya buka YouTube. Jadi memang banyak membantu. Akhirnya yang penting wani ya, caket ya. Iya, yang penting wani, caket pokoknya. Wani mau dulu, baru itu bingung. Cari info di YouTube. Iya betul. Harus ini kalau misalnya masakannya mungkin sudah biasa ya. Sudah biasa ya, benar. Jadi apa aja itu saya pernah buat masalah. Kalau dibilang palu gada ya mungkin, kalau dibilang enggak ya nyatanya gitu. Gitu. Saya sampai bikin nugget juga mas. Wes, luar biasa. Nugget saya tuh udah banyak penggemarnya sebenarnya. Iya. Cuman terus kalau seperti sekarang udah ada yang ini, saya harus fokus yang sudah jalan. Betul. Jadi memang harus fokus. Terus akhirnya ibu pilih tempe sagu ini ya? Ya. Awalnya Indomaret. Kebetulan pas saya ready-nya yang pilus bawang. Oh gitu. Kan kurasinya itu cuma misalnya ya hari apa itu nanti besok hari ini ada kurasi. Wah. Loh, tiba-tiba ke pilus bawang kan yang awalnya kan tempe. Oh ya, saya kan bikin cemilan apa aja mas. Pokoknya gitu. Ada permintaan apa saya coba bikin. Terus bisa. Waktu ada kurasi, ibu malah yang ngajukan pilus bawang dulu. Pas ready gitu. Pas ready ya. Saya juga bikin cendol keju. Jadi jadi kalau ini ya lihat resep gitu, bikin kok biasanya anak-anak gitu ngicipin enak ya, kok bisa kayak yang dijual gitu. Sampai nugget juga mas itu. Jadi sampai yang beli itu saya sampai kok bisa manirnya kayak yang pabrikan itu ya bu gitu. Ya terus saya cuman ya itu mas, karena berat butuh jadi nggak bisa fokus dulu. Lama-lama. Tapi akhirnya bisa fokus gimana Bu? Ini hikmahnya pandemi mas. Pandemi ya. Pandemi itu kan 2020 ya berarti ya. Ya itu hajatan nggak ada, itu kan memang harus banyak diem di rumah dan memang diem. Jadi terus suami saya kan gini, kenapa nggak produk keringmu itu diangkat lagi? Soalnya produk kering itu kan kita bisa produksi sekarang, memasarkannya besok, misalnya gitu. Kenapa mungkin Mas nggak tanya, kok nggak frozennya yang jalan? Karena sekarang ini izin frozen itu kan lebih susah kan? Oh iya itu ya? Iya, harus Balai POM. Oh BPOM ya? Iya, BPOM. BPOM itu ya sih. Dulu masih bisa PIRT. Asal frozen itu dulu bisa ya? Kalau tahan lebih dari 7 hari masih bisa di PIRT. Sekarang udah nggak bisa ya Bu ya? Kalau ya nggak bisa, terus ada juga PIRT yang di bawah 7 hari dulu. Terus sekarang nggak bisa. Semua yang produk olahan daging dan susu masuknya BPOM. BPOM ya. Makanya itu terus pertimbangan izin juga akhirnya saya mulai sedikit-sedikit kita tadinya tawarin online lah, online aja. Berarti ini pas pandemi ikut kurasi atau sebelum pandemi nih Bu yang pilus ini? Pas kurasinya Indomaret itu pas pandemi. Pas pandemi. Yang pilus ya? Iya.
Kalau yang keripik tempe sagu ini belum setahun, masih baru. Oh, iya. Kalau yang ini sudah hampir 2 tahun. Pokoknya kurasi terus lolos ya nih ya. Iya. Dari berapa peserta tuh masih ingat nggak? Banyak dulu juga itu ya. yang ikut kurasi 100-an ya. 100 ya. Iya. Keren ya ini. Dari 100 yang ikut kurasi lolos 20 orang. 20 orang. Angkatan pertama. Jadi buat sobat kental yang di Semarang bisa ketemu ini ya, Pilus Bawang. Harganya apa nih? Kedai Poime di Indomaret ya. Ada sekitar 80 Indomaret ya di Semarang. 80 Indomaret toko pilihan. Jadi ya. yang fresh, poin. Ya. Oh, yang fresh dan poin. Jadi di Indomaret tuh ada ini Mas Arif, ada kayak apa? Kelasnya. Ada rak UMKM Semarang. Benar. Isinya produk-produk UMKM, salah satunya adalah Pilus Bawang ini. Oke. Terus selain di Indomaret tadi di mana Bu? Bisa dijumpai Pilus Bawang ini di Semarang? Di toko oleh-oleh 52. Toko oleh-oleh 52 itu yang ini ya, dekat ada dua. Arah bandara itu ya, Madukoro itu. Yang Madukoro, yang Siliwangi juga. Oh, Siliwangi yang bundaran itu ya? Iya. Bundaran itu ya. Terus di Toko Joy Pandanaran. Toko Joy Pandanaran, toko oleh-oleh ya. Ya, sama. Buat sobat kental yang habis jalan-jalan di Semarang, Lumpia Cik Mimi. bisa ke toko oleh-oleh juga ya. Ini keren ini ya, buat temen perjalanan luar buat kota. ngoding, biasanya anak sekarang sama nge-game atau ngoding main laptop. Oh iya. Buat makan bakso, mie ayam. Saya biasanya kalau nonton bioskop mesti pakai ini Pilus saya. Soalnya awet Bu. Padahal makannya satu-satu Mas. Oh gitu. Itu awet lagi. Oh lagi ya. Selain di itu kalau mau online bisa nggak Bu? Beli di mana nih? Di Marketplace ada? Online ya, saya di Shopee. Ini GrabMart juga sudah mulai. Grab, terus di Instagram tentunya ya? Instagram ya. Ini yang ngelola siapa nih kalau online? Gimana? Yang ngelola di online siapa nih? Ibu sendiri juga. Dirjen berarti? Iya, dirjen betul. Tahu aja. Tapi Bapak juga bantu Bu ya? Oh iya. Bapak bantu di produksinya atau di mana? Bantu biasanya produksi ya, atau kirim-kirim. Oh, kirim. Tapi kalau produksi cenderungnya ke ini Mas, apa ya? Racik-racik ya. Oh. Kalau masaknya semua saya sendiri. Iya, belum bisa. Maksudnya. Reseller ada Bu, reseller Bu? Reseller belum ada. Belum ada. Iya. Tapi buka nggak kira-kira? Siapa tahu sobat kental ada yang mau. Ada sih sebenarnya, cuman ya ini apa? Mungkin karena pengaruh pandemi juga nggak terlalu ini. Oh. Kalau mungkin teman-teman ada yang sudah jalan reseller biasanya mulainya sebelum pandemi. Awal itu kan sudah mulai jalan. Saya memang nanti mungkin ya kalau ada yang mau reseller boleh langsung kontak ke Bu Fatima. Ya. Nanti WA-nya kita tulis di deskripsi video ya. Wah, ini kita coba ya Bu. Boleh silakan. Kita coba yang dulu Mas. Ya. Kebetulan nggak saya seller itu, biar langsung dicoba. Langsung buka. Yang mana? Oh, ininya ya. Iya. Oh, langsung ya. Tahu kalau mau dicicip soalnya. Bercanda. Konangan tuh. Jadi tempat Mas nonton video-video kita mesti ada icip-icipnya. Kalau segini harga berapa Ibu? Itu di Indomaret 10.000 sampai 10.900. 10.900 ya. Sampai 11.000 ya. Banyak yang 10.000. Pilus Bawang. Rasanya hanya satu ya? Iya. Suami juga bilang, "Bu, ini kita tambah varian gitu." Kita masih ini tenaganya betul Mas. Belum mampu karena kita juga masih yang macam-macam lain itu juga masih ikut. Wah lagi konco lelehan enak. Iya. Ya, sambil nonton YouTube, sambil laptopan Ibu ya. Iya. Banyak yang ini, yang anak muda-muda itu beli itu tidak cuma satu. Oh iya. Itu gitu ya? Biasanya buat ini gaming atau ngoding istilahnya gitu. Mereka jadi kalau depan laptop ini kan nggak usah pakai tangan gini sor gitu bisa. Anak sekarang kan gitu ya mainnya di sor aja gitu. Iya. Oh ini enak banget. Kalau sambil desain Mbak lewat di Indomaret
Ya, karyawan suka desain Bu. Oh iya tuh. Pengganti kerupuk ini juga Bang. Iya. Buat jadi kalau ke warung mie ayam atau bakso itu dicampuri ya? Iya, enak itu. Oh iya, campuri mie ayam ya. Kriuk-kriuk. Nanti kalau sudah agak basah jadinya kenyal-kenyal kayak seblak. Ya, betul. Kan bisa buat campuran seblak juga. Oh. Oke, iya benar ya. Kayak Indomie ya. Ya. Bikin mie di rumah ya. Dikasih itu pedes-pedes kriuk-kriuk jadi enak, keren tuh. Pas itu ya di lidah tuh. Pengen saya varian kayak apa? Rasanya pedas mungkin ya. Pedas atau keju misalnya. Ini masih enaknya yang mana ya? Terus terang memang kalau sudah ada yang jalan gitu, kita mau trial itu agak gampang. Apa nih ya? Soalnya yang gini aja kadang kan ini pas kayak kemarin nih semua naik ya. Mau produksi juga ini. Oh iya. Produksi enggak gitu. Iya. Kalau produksi juga mikir aduh nanti jualnya berapa ya, gitu kan? marginnya semakin tipis gitu. Tapi kalau enggak produksi semakin enggak ada. Semakin enggak ada labanya. Jadinya gitu. Ini memang naik semua Bu ya? Gimana? Harga-harga naik semua sampai tepung terakhir. Tepung ya kita pas beli ini kan kebetulan kalau sagu sama pilos sama pakainya tepung tapioka. Ini apa bahannya Bu? Bahannya apa aja? Tepung, tapioka, terus sama bumbu margarin, telur ya? Iya, telur. Ada telur juga ya? Kalau pengen lebih renyah, kalau enggak pakai telur lebih keras. Oh gitu. Oh rahasianya itu ya ada telurnya ya? Iya. Oke, mantap. Jumlahnya ya kira-kira. Tagline-nya pas Bu, kriuknya bikin nagih. Iya. Ini siapa yang buat dulu Bu? Tagline ini Bu? Ini saya. Oh itu sendiri ya? Saya ini kalau gini gimana ya, suami yang oh iya bagus, dia yang gini, saya cari gambarnya. Terus tagline-nya kalau kata-katanya gini gimana. Suami yang ini apa ya, kritikus dia. Jadi dia cenderungnya kritikus, jadi bantu. Terus saya kalau bikin apa, ini gimana? Oh ini gini, kadang kan ini ya Mas, mungkin bikin buletannya itu sesuai mood mungkin ya, masih karena Mas. Nanti kalau udah punya mesin yang buat gelindingi, betul ya Bu. Jadi kadang gede, kadang kecil. Ada yang gede, ada yang kecil. Kadang gitu. Suami gini, ini namanya bukan pilos, namanya kacang atom. Kalau godain gitu. Ini juga sudah halal ya Sobat Unggul ya? Iya, sudah halal. Ya. Jadi secara ini juga tidak masalah ya, legal-legalnya sudah mantap nih. Nah ini kalau kemasan gini ini expirednya berapa lama? Kalau gini expirednya maksimal 6 bulan. 6 bulan ya? Iya, kita nggak pakai pengawet soalnya. Oh tanpa pengawet 6 bulan ya ini ya bisa ya? Bulan. Kalau yang kemasan tertutup rapat bisa lebih. Oh gitu? Iya. Tapi kita yang disilen itu yang print tadi. Oh iya. Yang print ya. Iya. Cuman ya itu tadi seperti saya bilang, kalau rapat dia awet lebih lama, tapi juga awet kurang lakunya gitu. Jadi kalau ini ya maksudnya kalau ini kemasannya kalau kelihatan itu ya, memang masa expirednya jadi maju. Oh gitu ya. Tapi kan pengaruh ya Bu ya? caranya lebih cepat. Pengaruh ya? Iya, memang pengaruh. Dia kena sinar. Gitu ya. Iya. Tapi memang menarik ini sih kalau saya. Ya, ini kelihatan terus isinya seberapa itu ya, kan? Betul. Daripada gini ya, perang-perang gini. Iya, betul. Iya. Itu tapi ini siapa pembeli ya Pak? Biasanya gitu. Apalagi anak-anak. Kalau anak-anak itu beli besar gitu, wah tapi isinya kecil loh gitu, sedikit nih nah temannya ikut-ikutan, oh iya nanti apalagi ada lagi ya tadi remuk semua ini. Makanya kenapa kok di toko-toko itu kalau yang snack itu kan biasanya ada dikasih angin tuh biar melempem. Iya. Biar tadi enggak Iya betul. Kemas-kemas sih mungkin. Iya. Gitu ya. Ya kan melempem-melempem lah. Iya. Cuman resikonya kalau belum pecah ya, bisa pecah ya kalau panas. Karena dia lebih dikasih udara. Kan tahan lamanya juga berkurang sebenarnya. Oh, pengaruh ya. Kebalikannya sama vakum Mas.
Oh gitu. Kalau vakum di vakum itu kan udaranya dikeluarin semua. Itu dia lebih tahan lama. Gitu. Oh oke, siap. Ini memang kemasannya paling satu aja nih Bu, 150 gram ini? Iya, kalau yang plus 150 gram aja. Khusus ya? Khusus. Satu item ya? Tadinya keripik tempe juga saya bikin 150. Terus waktu mau kurasi Indomaret, Indomaret kan ada kurasi lanjutan itu tahun kemarin. Jadi itu ada minimal ini ya? Enggak juga. Terus kita mikirnya ke pembeli, kan kita juga lihat pasar gitu. Kalau ke toko oleh-oleh mungkin kan mereka ini ya berwisata atau memang mau memberi oleh-oleh misalnya gitu. Dia agak besar nggak masalah. Tapi kalau di Indomaret itu kan pasarnya ini nih anak muda yang mungkin kadang nongkrong di depan itu sambil ngopi sama bawa cemilan kan. Itu kalau terlalu besar kan kadang kebanyakan. Akhirnya kita bikin yang kecil aja, suami saya gitu ya udah yang 100 gram. 100 gram makanya. Jadi mereka ngambil gitu kan sama ngemil sama minum pas ini minumnya habis, cemilannya juga habis. Bisa beli lagi. Ini tadi infonya juga pengiriman sudah sampai mana? Kalimantan ya. Order dari mana tuh Bu? Dari Instagram atau dari teman-teman? Biasanya teman-teman online. Saya tuh dulu awal promosi cuman WA. Oh WA ya? Iya. Sudah WA bisnis tapi ya? Baru malah. WA bisnis itu malah baru. Masih baru ya. Jadi fokusnya ke WA, tadinya ke Facebook. Iya. Oh Facebook. Ya, lumayan Facebook, tapi Facebook terus ini saya kan lihat hasilnya. Hasilnya kok kurang ya, lebih ke WA. Kita fokus ke WA. Banyakin grup gitu ya. Iya. Terus teman-teman ya. Paling pasang status gitu juga Bu ya. Betul. Ya. Kalau saya share ke grup itu malah hampir nggak pernah, Mas. Oh nggak pernah? Hampir banyak apa? Status aja berarti? Status. Terus gini, maksudnya kalau maaf ya kalau grup kan kadang kalau yang grup sama-sama kuliner nih, kita mau nge-share itu mereka juga sama-sama bikin. Jadi saya tahu etika, istilahnya gitu. Jadi kalau yang tahu ya biar lewat status saya mereka tahu. Bertanya. Tapi kan status kan memang harus berteman ya dan saling simpan nomor, berarti kan Bu Fatimah temannya banyak. Database-nya banyak, teman-temannya banyak. 5.000-an ada. Modal status WA ya, saya kirim kemana-mana nih produk. Sehari yang beli 10%-nya aja udah 5.000. Makanya saya enggak ngejar apa itu. Ini loh Mas, ekspor. Sadar diri kalau saya. Belum mampu. Melayani Semarang atau Indonesia aja udah kalau memang sudah kaya raya Mas kalau istilahnya gitu. Ini kasarannya ngomong gitu ya. Tapi kalau memang nanti ada restu dari Gusti Allah kan sampai ekspor ya itu itu di luar ekspektasi, itu bonus istilahnya Mas. Kita fokus di Semarang atau Jawa Tengah. Fokusnya ke Semarang aja. Semarang kalau bisa mengatasi pasarnya oke juga. Ada juga satu lokasi saya itu udah janji dari lama sampai sekarang belum bisa. Oh gitu. Soalnya mau ngisi tapi belum karena produksinya ya belum ini ya. Iya, pengiriman juga Mas. Kita kan yang produksi dari awal sampai packing sendiri misalnya. Sama suami anak-anak kan namanya anak-anak ya Mas. Kalau mood bantu, kalau enggak ya maafkan. Lah itu jadi suami juga gini. Kita misalnya bisa waktu produksi kita juga pengirimannya repot karena kita masih ngirim Indomaret ini kita sendiri. Jadi kan 130 toko yang berbeda itu. Dan itu kalau habis kan tetap ada info atau ke ibu tokonya habis. Cuman ada toko yang seminggu bisa 2-3 kali habis Mas. Oh iya. Tapi infonya itu kan 1 kali seminggu sekali ya. Jadi memang harus rajin itu. Kontrol rajinnya itu kalau yang jauh belum bisa ke cover makanya tenaganya. Benar. Itu makanya. Sementara kalau nunggu kabar dari Indomaretnya seminggu sekali. Iya betul. Mereka nanti kan juga sistem yang mengandalkan itu kan ya repot ya. Iya. Benar pas entak kabeh ngono. Iya betul. Gitu. Pas habis semua. Langsung pas produksinya cuma segini bingung yang store mana dulu nih. Jadinya ya itu suami saya minta
fokus aja. Jadi ya, kalau memang mengembangkan usaha itu perlu, tapi fokus sama yang sudah ada itu lebih baik. Karena komitmennya sama yang sekarang udah ada itu kan dinilai, Mas. Betul. Kalau mengembangkan gampang, Mas. Saya udah ibaratnya nembusin kemana-mana itu juga udah bisa ya. Ya udah ada yang sudah punya brand terkenal gini kan. Ya, lebih gampang lah ya Bu ya. Lebih gampang. Kita di sana ya Bu, nanti mulai ngisi kapan gitu. Nah itu sudah ada itu sampai saya janjiin lama, saya nggak enak sendiri jadinya. Dikirain nanti sombong. Betul. Padahal memang tenaganya yang Ibu. Bu, ini kok punya apa? Kedai Pok Ime ini siapa yang ngasih nama nih Bu? Itu orang Jakarta ya, Pok Ime. Iya. Dari Jakarta ya? Dari Jakarta. Bukan, itu suami. Itu dari Pokemon sebenarnya, Mas. Pokemon. Iya. Oh suami ya, suaminya mana Bapak lagi? Suka Pokemon. Dari awal enggak suka Pokemon, tapi waktu itu gamenya kan lagi booming nih. Iya. Kita bikin merek ini tuh, kenapa nggak bikin ini aja? Kan temen saya banyak nih yang panggil Pok gitu. Panggilnya gitu ya. Pok gitu. Pok ya. Nah, kamu ngano aja. Pok Ime, nanti dikirain Pokemon. Itu kan sudah dari Pokemon, Pok Ime. Fatime kan biasanya Fatime ya makanya kalau ya. Fatimah kan biasanya Fatime kalau ya makanya ya. Pok Ime ya jadi. Gitu ya. Nah setan tapi malah lucu ya, malah jadi brand ya kan gitu loh. Dan katanya rezekeni gitu. Amin tuh ya. Itu pertama brandingnya itu buat yang tadi bilang nasi kebuli. Ada itu juga. Kedai Pok Ime. Oke. Sampai sekarang masih ada Bu nasi kebulinya? Masih? Bisa hanya pesanan aja ya. Tadi Ibu bilang fokus ya di sini. Tapi kalau pesanan oke lah. Mau pesan Mas Arif? Siapa tahu mau ini ada hajatan. Putranya sunat mungkin. Oh iya, insya Allah. Wah ini kan kita sekarang ke ini ke keripik tempe sagu ini Pak. Nah kalau ini brandnya nyoh gitu ya orang Semarang ya. Iya betul. Kenapa kok bisa bikin beda tuh? Cari yang simpel tuh. Gitu ya. Simpel mudah diingat ini. Nggak ada singkatannya apa? Nggak ada. Ini nggak ada artinya ya berarti. Nyambi apa? Ngambil nyambi apa? Kalau mau nyoh gitu. Oke. Kalau ini sebenarnya malah yang awalnya sebelum Pilus nih ya. Cuman ngebrandnya malah telat Mas setelah Pilus. Gitu ya, malah terakhir kayaknya. Dan ini juga sudah masuk di Indomaret. Sudah, alhamdulillah. Ya, tapi hanya sekitar 50 ya. Iya. 50. Kok nggak 80 sekalian apa? Ini memang Indomaretnya. Gitu ya. Tempatnya belum ini. Ya doain aja nanti bisa sampai 200 ribu. Tapi 50 Indomaret itu yang beda dengan yang beda. Jadi beda. total itu 130 toko ya. Pantesan mumet ya tadi. Itu di Semarang aja. Semarang aja. Ya. Di Semarang Indomaretnya 300-an. 300-an. Wis. Tapi dari pojok sampai pojok Pak. Itu berarti 130 itu 16 kecamatan. Iya, betul. Terletak di 16 kecamatan ya. Kuda Payung. Sampai Gunung Ijen juga ya, Bu. BSB. Ijen ya. BSB. Lalu juga Ibu ya. Payung, ya. Paling ya di sini ya. Iya, alhamdulillah Mas. Iya, dari lebih baik semua momen banyak orderan daripada momen enggak punya orang gitu ya. Seperti awal ngawali tadi Bu ya, ngawali saya ini ya. Iya. Sampai beli beras aja nggak bisa itu mumetnya nggak enak, tapi kalau ini kan mumetnya enak ya. Mau keter-keternya barang tinggal nanti tunggu transferan. Nah ini ada rasa bumbunya. Oh gitu ya. Kita buka. Ini langsung buka juga ya. Karena tahu juga. Tapi mereknya Nyom sudah dihakikan? Belum ya? Iya, rencana ya pengen dihakikan. Ya doakan saja. Iya Bu, unik Bu ini gitu kan. Iya. Simple, unik, jangan sampai ada yang nyaman. Iya benar. Yang pilih sudah haki ya Bu? Kalau pilih juga belum. Belum ya? Belum. Ya kita terkendala waktu pandemi. Kan ini juga
Jadi hikmah pandemi sebenarnya. Bisa majunya itu waktu pandemi. Jadi kita itu di pandemi itu memang banyak gamangnya. Gitu. Tapi kan ibu malah ini apa? Kayak dapat berkah ya pandemi. Iya, ya kan? Berkah pandemi benar. Karena tetap semangat tadi ya. Iya. Semangat dan tetap lah pokoknya ya. Pokoknya kendel lah gitu ya. Tetap kendel. Tetap kendel pokoknya. Pokoknya tetap kendel maju gitu. Kalau diam saja nggak bisa mengubah keadaan. Betul. Maju, jatuh, bangun lagi. Gitu. Oh banyaknya tipis banget ya Bu. Sebenarnya bisa ngiris sampai tipis ini luar biasa. Pakai cutter Mas. Pakai cutter Bu. Dan ini putih ya. Minyaknya itu yang minyaknya bersih ya. Keren. Karena tempe saya sendiri ya suka lebih tipis lebih suka. Jadi lebih kriuk gitu kan, lebih gampang. Malah gini aja ada yang bilang masih agak tebel Mas. Oh ya? Iya, cuman saya udah gimana cocoknya udah segini ya. Kalau lebih tipis lagi saya takutnya lebih mudah hancur. Mudah hancur ya. Terus kalau dikasih bumbu juga lebih repot. Kan kalau dikasih bumbu kalau terlalu tipis juga cepet gosongnya Mas. Oh iya. Nah, kalau mau ngomong dulu kan? Kan nggak Yes, Saya khawatir bisa mampir ke rumah saya. Kalau naik motor pasti lewat depan rumah saya. Orang Semarang rata-rata gitu. Jalan tembus rumah saya. Jalan tembus. Yang ini sampingnya lapangan Garnisun Kalisari. Tembus ke Suwidono. Oh itu yang itu, gang itu. Iya. Saya udah tiap hari lewat situ Bu. Iya. Daripada putar kan. Ada loh MMT-nya Fatima Snack itu. Oh iya tahu. Orang nggak libur. Jadi kalau di situ itu buat iklan bagus Mas. Tapi kalau buat jual offline itu kurang ya. Soalnya kan lalu lintasnya ya. Sekarang aja udah agak sepi. Dulu sebelum pandemi itu kalau sehari yang lewat ribuan aja bisa. Jadi sampai ditutup pun jalannya waktu itu kan pas lockdown itu waktu itu kan sempat ditutup ya. Soalnya ramai sekali. Ramai sekali dan yang menganjurkan tutup itu dari Pak Wali Kota kan takut kalau penyebarannya malah ini karena waktu itu di situ memang tetangga ada yang kena. Ada yang kena. Terus anjuran wali kota ditutup saja, tapi yang lewat salah paham, nggak boleh lewat. Padahal kalau lewat takutnya malah kena. Oh iya. Nah, kan gitu. Itu kan lumpuh jalan itu, soalnya daripada muter jauh kan. Betul. Lewat lagi situ. Banyak yang satu arah sekarang. Iya, satu arah. Tinggal pilih ya, mau keripik tempe atau pilus bawah. Enak semuanya. Semua. Enak semua. Maknyes semua pokoknya. Ya, satu betul. Nah, ini bening tempenya ya. Iya, pakai kacang kok. Ini mandek pahit Pak Genda. Mandek pahit Pak. Karena enggak pahit soalnya ya. Mana tahu tuh. Iya. Untungnya enggak mandek kebung, Mas. Nah, Bu Fatimah, ini selama menjalankan bisnis ini punya pengalaman yang kurang mengenakan apa nih? Kalau awal-awal pasti banyak kurang mengenakannya Mas. Penolakan itu ya? Ya betul. Waktu saya malah lupa. Sekarang ini kan juga sudah ada di Aneka Jaya, Gori juga ada. Yang kemasan ya? Ya betul. Gori Ngalian, terus Karangjati, Meranggen gitu. Berarti awalnya itu ya? Nawarin, kebetulan saya kan bagi tugas nih sama suami maksudnya ya. Saya yang produksi, beliau yang tak suruh marketing ya, maksudnya mungkin yang masuk ke toko-toko gitu. Betul ya? Karena basicnya kantoran ya Mas ya, talentnya nggak nganu. Ininya juga kurang ya belum kebiasa lah ya berarti kan gitu awal nggak ada talent juga, terus mungkin kurang pede biasanya di kantor ini nawar-nawarin gitu. Jadi 1-2 kali ditolak itu sudah drop dia gitu. Saya juga saya nggak maido, cuman maklum aja, tapi saya terus
saya ini. Yang waktu nawarin itu sudah legal, udah lengkap ya padahal. Atau waktu belum? itu baru PIRT Mas. PIRT Dulu ya. kan halal kan belum diwajibkan kayak sekarang. Iya. Ini pertama masuk Indomaret juga baru PIRT. Oh gitu. Karena di Indomaret kalau untuk camilan PIRT aja bisa. Oh gitu ya. Cuman baru setahun terakhir ini kan harus ya pemerintah harus halal. Kita kan ngikut peraturan pemerintah. Ini kemasannya sudah seperti ini juga, Bu? Belum ya? Belum. Ya. Masuk Indomaret malah kemasannya tertutup, Mas. Tadi saya bilang yang full pack gitu ya. Iya. Terus kita mau pesan yang lebih bagus rencananya, tapi malah dari pihak Indomaret kasih taunya kalau bisa dibikin transparan aja, Bu. Coba kita cek pasar mengalami kenaikan atau tidak gitu. Ternyata bener, kita ganti tadinya yang full transparan. Memang kita mau ngenalin dulu nih, benar. Ya, betul. Ini produk saya nih, isinya kayak gini, segini banyaknya, gini. Bener, 6 bulan pertama, tadinya 1-2 bulan pertama kurang ini karena tertutup. Begitu ganti, setiap yang habis toko yang saya ganti itu langsung salesnya naik. Penjualannya. Iya, gitu. Jadi yang tadinya mungkin seminggu itu baru laku satunya itu kadang sampai habis ya. Ada yang malah tadinya itu nggak gerak, Mas. Sampai nggak gerak sama sekali. Ya, akhirnya saya ganti. Iya, saya ganti yang kemasan transparan itu langsung lemari. Iya. Berarti itu bukti ya, dipajang. Berarti itu bukti ya. Iya. Kalau bening lebih menarik ya. Iya, ini menurut survei ya berarti ya. Jadi kalau yang bening itu lebih menarik. Menarik pembeli. Maksudnya yang isinya kelihatan ya. Bisnis kemasan ya, makanan ya. Ini pengalaman dari Bu Fatimah ya. Pak Poime. Jadinya saya ambilnya kemasan ya yang tengah-tengah, enggak semua ini ya. Sudah kelihatan. Memang kalau di Indomaret tuh per tokonya harus kirim berapa, Bu? Maksimal 7 ya? 7. Oh, maksimal 7 ya? Iya, 7. Jadi kalau 80 habis semua 500 pack. Iya. Tinggal ngitung sendiri ya. Iya. Itu tadi awalnya ya, pengalamannya nggak enak ya? Awalnya begitu. Ada lagi mungkin yang nggak paling ini? Ya paling banyak ya penolakan itu ya? Cuman kan nggak satu toko. Ada juga nih yang pesen misalnya, dia lihat online, Mbak saya pesen ini. Aku juga punya toko nih, nanti bisa di toko saya atau gimana? Kita sampai di sana nggak jadi. Ada juga yang kayak gitu. Iya. Padahal udah dibuatin ini ya. Iya, udah dibuatin. PHP. Iya PHP. Aduh. Saya itu sampai juga gimana ya? Mau marah gimana? Otomatis ya memang belajar ikhlas. Akhirnya ikhlas tadi ya. Yang bikin agak ini kebetulan waktu ngirim itu ngajak si kecil kan si kecil itu diajak kemana-mana kan dulu. Iya. Itu kasihan saya begini. Aduh Dek, kamu diajak malah nggak jadi kasih. Suami juga ini. Ya tuh kalau nggak ngerasain gitu nggak mungkin ada, Mas. Semua pasti ngerasain. Semua harus melewati itu ya, Bu ya. Iya. Jadi ada kenangan lah ya. Betul. Jadi perjuangan yang sekarang sudah ini kan ada kenangannya. Kenangan indah. Jadi indah akhirnya. Ya itu tadi yang pengalaman ini ya. Tapi yang pengalaman paling wow gitu Bu ya. Paling waduh ini senang banget itu. Mengingatnya aja, wah sangat senang gitu loh. Apa Bu? Saya senang ya waktu lolos Indomaret ini. Lokasi itu ya. Lolosnya waktu ini habis. Dapat info tuh langsung senang ya Bu ya. Ya itu belum Mas. Belum. Senangnya waktu sudah ini apa namanya kan dikumpulin nih. Nanti sekian toko. Awal ngisi itu 4 pieces lah. Itu aja udah seneng nih. 4 kali 80 nih. 300 lebih nih, seneng sekali itu. Wah, kan nggak pernah nih toko mana aja sampai masuk segitu banyaknya istilahnya gitu. Ya seneng banget ya itu. Ya. Alhamdulillah. Indomaret ya. Iya. Keren. Oke Bu. Terus ini untuk pilus bawang dan keripik tempe nih, kedepannya Ibu punya mimpi apa nih?
Atau mau rencana ada apa ini? Pengembangan apa? Produk ini? Misal ada pengembangan ke depannya apa? Pengembangan atau apa? Pengembangan rasa atau apa? Mungkin ya itu ngembangin Varian ya. Sama siapa tahu nanti Indomaret semakin banyak tokonya. Harapannya semua yang apa masuk Indomaret bisa masuk ke retail modern yang lain mungkin ya. Retail modern yang lain dengan sistem yang sama modernnya seperti Indomaret. Iya, siap. Itu memang belum ada yang ngalahin sistemnya. Oh gitu ya, wah stop ini Indomaret tadi ya. Idolanya teman-teman UMKM berarti ya. Mendukung banget ya. Iya. Siap. Menarik sekali ya Mas Arif ngobrol-ngobrol dengan Pok Ime. Wah. Ini serba bisa, wanita tangguh juga ya kan. Tadi kisahnya di awal juga dalam membangun bisnis ini ya. Cuman karena waktu Mas Arif ya. Betul. Memang kita harus akhiri perbincangan menarik dengan Pok Ime ini. Cuman Bu Fatimah atau Pok Ime, sebelum kita berpisah, minta tolong kasihkan tips untuk Sobat Kendel. Saran buat tips Sobat Kendel. Tips apa ya tipsnya? Iya. Ya tipsnya tadi itu kendel itu Mas. Pokoknya tetap kendel. Apa? Kendel. Bahasa lainnya bonek ya. Bonek. Apa yang bonek Pak? Bondo nekat. Iya. Yang penting halal. Yang penting halal. Jangan pernah patah semangat itu aja. Mungkin sedih, kecewa atau pas marah waktu kita gagal itu wajar, tapi jangan terus-terusan misalnya. Habis itu fokus lagi tujuannya apa itu. Kalau fokus ada tujuan ya. Tujuan itu aja. Yang penting jalani terus. Ibaratnya obah terus man. Obah terus. Ora obah ora mamah. Oke. Baik. Beda. Obah sama mamah muda. Oke, baik Bunda Fatimah, terima kasih ya. Saya juga terima kasih. Kami doakan semoga apa yang diimpikan Bu Fatimah tentang produk Pilus Bawang dan keripik tempe sagu ini bisa jadi kenyataan kedepannya ya. Amin. Dan semakin laris ya di Semarang, Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya. Serta jadi ikon juga untuk Semarang ya. Jadi yang ke Semarang belum beli Pilus Bawang, Pok Ime dan keripik tempe sagu nyoh ya. Itu berarti belum ke Semarang. Ya ini untuk teman-teman yang ke luar kota. Oke. Terima kasih Sobat Kendel. Pastikan di like, share dan komen video ini agar lebih banyak manfaat untuk teman-teman di luar sana, dan nyalakan loncengnya serta subscribe Cah Kendel Podcast. Iwak hiu dagingnya kandel. See you Cah Kendel.